Yakin tidak dengan kuasa Allah? Yakin tidak dengan kuasa Allah? Yakin. Sudah pernah menggunakan keyakinanmu belum? Ini pertanyaan. Maka saya mau berbagi malam hari ini ilmu yakin yang saya pelajari. Boleh ya? Mungkin sebagian rekamannya bisa dicari di YouTube. Mungkin kalau ada yang upload, ya kalau ada yang upload. Saya pernah ceramah di Solo Baru, di halaman Carrefour, menggantikan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang berhalangan hadir. Pagi, jam 7 pagi, dan sangat panas. Matahari itu bersinar cukup terik gitu ya, sangat panas. Syekh Puji mana Syekh Puji? Ada Syekh Puji? Hah? Suruh naik ke sini sebentar. Kebetulan ini saksi hidupnya itu. Ya, ada saksi hidupnya, saya ajak ke sini biar nanti cerita sendiri. Ini bab ilmu yakin. Waktu itu saya lihat yang hadir kesian. Kenapa? Kepanasan. Kalau saya kan di mimbar ya, ada apa namanya? Iup-iupnya itu. Tapi yang hadir terbuka gini, siang-siang panas tuh, siang. Saya lihat ke langit. Wah, mataharinya bersih. Saya toleh kanan. Ada awan tapi jauh. Ya, ada awan tapi jauh. Solusinya apa? Matahari harus ditutup awan. Biar apa? Biar enggak panas. Betul loh? Nah, sekarang kalau pakai pikiran, gimana caranya ngepaskan awan biar nutup matahari? Itu gambar gitu ya, Photoshop atau Corel ya. Ini langit, inilah langit. Ya angin kirim, misalnya angin bergerak gitu, tapi ngepaskannya nutup ini loh. Padahal kan awan kan jalan terus kalau dibawa angin ya. Dan kita nggak tahu arah angin kemana, nggak ngerti. Tapi kita punya modal yang satu, namanya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya sama. Apa itu? Pasang niat yang baik. Kemudian jadikan itu besar. Jadikan itu besar. Ya Allah, saya pengen orang-orang ini nggak kepanasan. Disitulah mulai saya bergaya. Waktu pakai tongkat dari kayu gaharu, saya tunjukkan tongkat itu ke awan. Ya awan, tutup tuh matahari. Wow, gaya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, tutup matahari. Orang yang lihat, Habibnya rodok gendeng. Ya, Habibnya ini stres kali itu ya. Saya bilang pakai tambahan waktu pula. 5 menit lagi insya Allah akan tertutup matahari. Ya, insya Allah akan tertutup matahari. Tidak digagas saya, paling dianggap stres, dianggap gak normal gitu kan, ceramah. Tahu-tahu ada satu yang perhatian. Nah, yang perhatian itu namanya Mas Puji. Saya juluki Syekh Puji, karena di Ambarawa ada Syekh Puji gitu kan. Nah, tapi ini Syekh Puji Karanganyar nih, Mas Puji itu. Itu asal usulnya kenapa dia jadi murid saya dari situ. Dia perhatikan, wih, oh iya, kaiso ya. Apa namanya? Matahari ditutup sama awan. Nah, di situ nambah gaya saya. Jangan bergeser ya, awan. Di situ ya, 1 jam. Saya mau nanya, awan suruh mandek 1 jam bisa enggak? Enggak bisa. Enggak masuk akal lagi toh, enggak masuk akal. Tapi kita kan yakin yang ngatur jagat raya ini kan bukan akal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, ya Allah tolong tutup mataharinya itu selama saya ceramah. Ketika pengajian mau berakhir saya bilang, ini sebentar lagi mataharinya akan muncul, jadi akan saya akhiri. Jangan ngomong terus, biasa kan gitu. Saya bilang, saya nggak nanggung loh. Waktunya itu perjanjian 1 jam, jadi kalau lebih ya dia akan pergi itu. Dikira saya bercanda. Akhirnya saya ambil tongkat, saya tunjuk lagi. Awan nyingkir. Subhanallah, nyingkir awan. Saya kan suka belajar ilmu yakin ya.
Jadi sebetulnya itu bukan bab karomah atau bukan apa, bukan bab keramat. Tapi saya yakin doanya orang banyak itu diamini oleh malaikat. Dan doa di majelis itu kok kabul. Saya minta sama Allah, ya Allah ini berkat orang, saya tawasul, sebetulnya saya manfaatkan siapa? Yang datang pengajian. Berkat orang-orang yang ada di sini Allah, tolong ya Allah. Nah yang jadi masalah, yang hadir itu nggak yakin. Yang hadir nggak yakin, kalau saya ya yakin. Terus saya ngisi lagi pengajian di daerah Karanganyar, berbatasan dengan Sragen di lapangan. Siang-siang panasnya luar biasa, itu muslimat NU sekitar 2000 lebih itu yang hadir. Kebetulan terataknya dari seng. Coba Anda bayangkan jam 11 siang terataknya itu, atap panggungnya dan atapnya seluruh jamaah itu dari seng. Kira-kira panasnya seperti apa itu? Sangat panas. Tapi ibu-ibu pinter karena mereka sudah paham kalau itu panas. Ibu-ibu muslimat itu sudah bawa bekal dari rumah yang namanya kipas. Ya namanya kipas. Buka dompet keluarnya kipas. Sementara saya di panggung nggak ada kipas. Panas. Nah sebelum ceramah saya ngomong, sumuk ya Bu ya. Ya Bu, kalau kipasan gini capek Bu. Dan kebanyakan gerakan di majelis kipasan semua. Kan ada angin. Ayo kita minta anginnya datang yuk. Diguyoni saya. Batin di rodo aneh gitu ya. Akhirnya saya bilang, angin, ayo datang angin. Angin. Ya begini saya. Sambil saya lari-lari di majelis. Ayo angin, angin sini, angin, angin. Ayo sini angin, angin sini. Ayo angin, angin, ayo angin datang. Please gitu. Saya meneh, apipe gendeng. Udah kan? Terus saya hitung. Angin 1, 2, 3. Bismillah, datang. Tangan saya beginikan. Anginnya datang betul. Itu yang pertama kali kaget saya. Teko tenan gitu kan ya. Dan subhanallah anginnya itu bisa diatur. Ayo banter. Ayo pelan bener itu. Banter, pelan, bisa diatur. Seperti kalau kita ngatur kipas angin tuh, klek. Ya 1, 2, 3. Mulai kaget ibu-ibu. Anginnya datang betul. Wah. Bu, ya anginnya datang. Iya gitu. Yaudah Bu ya, suruh pergi sekarang ya. Meneng kabeh. Angin, pergi. Hilang angin ini. Sumuk lagi kan saya ceramah. Sumuk Bu ya? Iya. Panggil angin ya? Iya. Wah, mulai. Kayak angin, ayo datang. Anginnya datang. Mau lagi enggak ceritanya? Banyak sih. Itu kalau dibukukan tebelnya bisa 500 halaman. Kisah-kisah yang seperti itu. Nah, intinya apa? Itu kan cuma contoh nih. Wis duduk saya, capek kamu saya. Ya, intinya apa? Mau bisa seperti itu? Mau? Wani biro. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi ilmu yakin. Syaratnya satu. Hatimu percaya penuh pada Tuhanmu. Kalau hatimu percaya penuh pada Tuhanmu, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena kekuatan Allah itulah kekuatan yang hakiki. Kalau yang lain kekuatan nisbi, cuman dipinjemi, dititipi, ditempeli. Tapi kalau kekuatan Allah, kekuatan yang hakiki. Nah kalau kamu bisa minta langsung ke sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang lain dia nurut. Nah, kita kan nggak pernah ngajak ngomong awan tuh, nggak pernah kan? Saya di pengajian sering ngajak ngomong awan, awan please tolong gitu. Dikira orang gila saya. Apa gila nih? Awan diajak ngomong. Pernah nggak jenengan ngajak ngomong duit? Nggak pernah tuh. Pernah nggak ngajak ngomong pedagang? Misalnya ada orang jualan jualan A gitu. Jangan ajak ngomong aja dari hati. Panggil namanya. Ya Allah itu fulan ya Allah, jadikan beli barang saya, barang saya diborong dia ya Allah. Please ya Allah, tolong ya Allah gitu. Pak, borongan ya Pak ya, Pak, borongan ya Pak, borongan ya Pak. Yang yakin itu. Itu orang yang dengan sebut-sebut nanti hatinya akan kroso itu. Wah, ketoke aku kudu telepon nih. Ketoke kudu telepon. Tiba-tiba telepon. Punya barang apa, Pak? Nah, rahasia loh nih.
Ini tidak pakai sesajen loh ya, tidak pakai apa-apa, tapi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah. Nah, di alam ini semua bisa diajak ngomong, semua bisa diajak ngomong, nggak ada yang nggak bisa diajak ngomong, semua bisa diajak bicara, dan semua bisa mendengar, dan semua bisa menjawab. Yang jadi masalah, cukupkah engkau yakin bahwasanya mereka mendengar, atau apa ya tenan toh? Masa sih? Ya, masa sih? Apa ya tenan toh? Mosok tenan nih, guyon ojo-ojo. Semua ini bisa diajak bicara. Kalau kita punya modalnya yakin, maka itu bisa. Tapi kalau nggak yakin nggak bisa. Lah yang repotnya apa? Lah kok nggak yakin sama Allah? Lah kan bahaya tuh ya. Nggak yakin kok sama Allah. Allah bisa menyampaikan, Allah bisa mewujudkan, Allah bisa memberikan. Pertanyaannya, kamu mau enggak yakin itu? Kalau kamu meyakini, bisa. Orang itu kalau yakin, mudah itu mendapatkan yang diinginkan. Nah, prinsip dalam yakin itu apa? Yakinmu bukan pada hasilnya, yakinmu pada Tuhanmu. Jadi hasilnya sama atau tidak, enggak ngerubah yakinmu. Kalau yakinmu pada hasilmu, ya, berarti kamu berusaha mengatur Tuhanmu, kamu jadi Tuhan, salah. Paham ya? Yakinmu itu apa? Pada Tuhanmu. Jadi kamu tugasnya minta. Nanti Allah ngasihnya lain, bukan urusanmu.